Kita bisa ketemu ya pagi ini, mohon maaf. Ini darurat, kita terpaksa switch untuk untuk membuat model di kelas ya, karena saya posisinya di luar kota, tapi tidak masalah, nanti kita membuat model mendekati UTS, mungkin pertemuan satu kali sebelum UTS kita membuat model. Ini kita selesaikan untuk teorinya dulu, tidak masalah. Oke, seperti biasa, jadi kita sebelum mulai baca Al-Quran dulu ya, surat pendek, sebentar saya buka, saya agak lupa urutannya. Oke, ini berarti pertemuan keempat atau kelima ya? Keempat ya. Oke, ini pertemuan keempat, berarti kita baca surat Al-Fil, Al-Mazah, dan Al-Asr. Kemarin sudah ya? Berarti ini kelima, pertemuan kelima membaca surat At-Takasur sama Al-Qari'ah. Oke, dua orang relawan silakan, At-Takasur, satunya Al-Qari'ah. Bisa dibuka dulu, mungkin Al-Quran, At-Takasur sama Al-Qari'ah. Oke, silakan. Siapa baca At-Takasur? Ini ada Virgiva, Sabita, sama ada Sevia Nuraini. Silakan. Cek. Ya, Bu. Oke, silakan. Sevia Nuraini? Ya, Bu. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaqallahul adzim. Selanjutnya Mbak Sevia Nuraini. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Fa amma man taqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillah dua surat Quran kita baca, insyaallah kuliah ini dapat bawa manfaat dan barokah. Amin. Oke, saya akan mulai. Sebelum saya mulai, sebentar saya akan matikan televisi, agak-agak berisik ya.
Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah ya. Oke, jadi ini adalah materi yang ketiga tentang pembagian struktur bentang lebar. Yang pertama dulu struktur ruang, kemudian struktur permukaan atau bidang, yang terakhir adalah struktur kabel dan jaringan. Oke, ini beberapa tampilan struktur kabel ya sebelum masuk dalam pengertiannya. Nah, ini jadi dari semua sisi kalian bisa dilihat, jadi kabel ditarik dari semua sisi. Dan beban yang menumpuk juga kabel, juga tarikan juga. Jadi saling tarik-menarik, jadi menjadi kuat. Oke, kita mulai. Jadi struktur kabel itu adalah struktur dengan menggunakan bahan minimal. Karena pada kabel-kabel tersebut yang bekerja hanya gaya-gaya tarik linear saja. Oleh karena itu bahaya tekuk tidak perlu diperhitungkan. Nah, cirinya ya, jadi kabel itu adalah gaya-gaya tarik linear. Ya, jadi gaya tarik linear itu berarti segaris. Ya, segaris apa? Jadi dia linear itu dalam arti gaya itu ditarik secara memanjang lurus. Jadi misalnya ke atas, kemudian ke bawah tarikannya lurus, tidak berbelok-belok. Kalau kita lihat ini ya, gaya tarikannya di di slide nomor 1. Nah, ini semuanya gaya tarikannya adalah linear. Jadi misalnya ini ada 2 tiang. Yang ini di bawah, maaf. Sebentar. Ini kenapa ini? Sebentar. Sebentar, saya stop ya. Ini kok tahu-tahu hilang. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah ya, saya ulangi lagi. Jadi kabel-kabel bekerja hanya gaya-gaya tarik linear, ya. Tarik linear itu menerus. Contohnya ini saja yang ada di gambar. Ini adalah sebuah cantilever yang ditarik oleh kabel, ya. Jadi kabelnya itu linear itu menerus seperti ini. Jadi dia misalnya ini dari pondasi, dia ditarik, kemudian ke ujung, ditarik lagi, dia ke kolom pertama, kemudian ditarik ke kolom kedua, ditarik lagi, kemudian ke cantilever yang sebelah kanan. Sehingga linear itu menerus ya. Ya, kalau Anda tahu sistem linear itu sistem yang menerus, lurus begitu. Jadi tarikannya menerus. Nah, nanti misalnya kita pada saat membuat model ya, apabila saya sudah bisa di Solo ya. Jadi pada saat membuat model itu kita belajar membuat tarikan menerus. Sehingga nanti kabel-kabel dari pondasi dengan miniatur pondasi, kemudian ditarik ke kolom, kemudian ditarik ke kabel, tarik ke kolom yang menghubungkan satunya, kembali ke pondasi, itu linear namanya. Ya. Kemudian material utamanya terbuat dari timbal, baja, kawat sintetis, perlon. Nah, material ini nanti bisa kalian searching ya.
karena ini adalah struktur kompleks sehingga dia sistemnya fabrikasi dan dengan perhitungan tertentu. Oke, selanjutnya adalah ciri utamanya. Ciri utama dari struktur kabel adalah tiang-tiang dan kabel yang secara keseluruhan membentuk suatu struktur kaku. Nah, ini tadi karena adanya gaya tarik linier, ya. Kabel ditempatkan pada keadaan tertegang dengan jalan memberikan beban yang dialirkan searah kabel. Nah, jadi ini kalau dilihat, ya, ini sebenarnya kan ada 4 tiang, ya. 4 tiang ini saling terhubung secara linier, kemudian dia diberi beban kabel juga, ya, yang membebani. Ini kalau dilihat membebani kabel yang ditarik di tiang-tiang ini, kemudian dia ditarik lagi di sisi-sisi membentuk elips, ya. Jadi pada saat kita ingin membuat kabel itu estetis, itu juga istilahnya ada modelnya. Jadi mana yang harus ditarik, mana yang harus ditarik untuk menjadi beban tarik lagi. Jadi variatif bentuknya. Ya, seperti pada saat kalian membuat jemuran, itu sebenarnya kan contoh replika sebuah struktur kabel. Ya, misalnya kabel hanya ditarik di dalam 2 tiang, ya, 2 tiang jemuran ibaratnya, dia pada saat dikasih beban di sini, dia akan melengkung seperti ini. Cuma ini lengkungannya akan bagus apabila dia diberi tarikan menuju ke pondasi. Jadi ada keseimbangan di sini, ya, ada tak ya, menarik ke belakang, kemudian ini adalah tengahnya, kemudian ini ditarik setelah tiang. Jadi tidak hanya berhenti di tiang, tetapi diberi kabel yang menarik ke kanan dan ke kiri sebagai keseimbangan. Kemudian prinsip-prinsip umum struktur kabel, ya. Jadi hal penting yang mendasar dalam mempelajari pelengkung dan kabel adalah pengetahuan mengenai kurva, ya, atau kumpulan segmen elemen-elemen garis lurus yang membentuk furnikular untuk pembebanan yang diberikan. Ya. Secara alami bentuk furnikular akan diperoleh apabila kabel yang bebas berubah bentuk. Kita bebani. Jadi seperti tadi prinsipnya. Ya. Jadi ini apa namanya? Kabel itu bila kita kasih beban dia akan berubah bentuk. Yaitu bentuk furnikular itu seperti itu, ya. Jadi dia seolah-olah membentuk sebuah kurva atau pelengkung, ya, yang itu dibentuk oleh tarikan-tarikan dari kabel tersebut, ya. Misalnya kalian nanti membuat model, Bu, kalau misalnya saya bentuknya ingin lingkaran, persis lingkaran, berarti model yang akan ditarik pinggirnya itu adalah lingkaran. Misalnya bentuknya, misalnya bawahnya misalnya segi 6, berarti kalian harus membentuk bentuk segi 6 dulu di bawahnya. Ya, kemudian di atasnya nanti kalian mau membuat berapa tiang misalnya. Oh, ternyata saya hanya mau membuat tiang. 2 tiang. Misalnya kalau 6 misalnya bentuknya segi 6. Oh, saya akan membuat 6 tiang, Bu. Boleh. Jadi istilahnya bentuk itu akan terbentuk pada saat kalian membuat kabel itu dibebani atau ditarik lagi oleh kabel yang memikul beban dirinya sendiri, ya. Sehingga akan membentuk sebuah bentuk yang estetis. Yang penting prinsipnya adalah untuk struktur kabel itu adalah gaya-gaya tarik linier. Ya. Kemudian untuk jenis kabel yang digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan itu ada 3 penampang kabel. Ini sepertinya dulu sudah saya sampaikan pada saat pengantar tentang lebar, ya. Yang pertama adalah spiral strands, full lock coil cables, kemudian structural wire ropes. Nah, ini ada 3. Yang pertama, ya, itu spiral strand. Ini adalah bentuk standar, ya.
Jadi kabel-kabelnya ini, jadi satu kabel itu sebenarnya di dalamnya ada beberapa elemen apa namanya, kabel-kabel kecil juga ya. Jadi satu kabel yang besar itu sebenarnya isinya banyak kabel. Kemudian yang ini adalah bentuk standar yang nomor 1. Kemudian yang kedua, ini bentuknya lebih kuat ya. Jadi di dalam inti-inti kabel ini di luar ada lagi ya kabel yang saling interlocking. Jadi full lock, jadi saling mengunci. Dia bentuknya sangat kuat. Kemudian yang ketiga adalah ini kabel yang kuat terhadap api ya. Jadi dia inti-intinya ada banyak ya. Jadi di dalam satu kabel ada inti-inti kabel, di dalam inti kabel itu berisi inti-inti kabel lagi ya. Kemudian ada 2 jenis struktur kabel ya. Jadi kabel yang kita lihat yang pertama tadi itu adalah kabel pretension yang jenis kedua ya. Jadi kalau pretension ini adalah struktur kabel yang diregang sebelum diberikan beban di luar. Jadi dia ditarik dulu kemudian baru diberi beban. Ini biasanya untuk struktur bentang lebar yang menerus dengan apa namanya, bentang yang sangat lebar. Dan biasanya dia merupakan struktur yang utuh dari pondasi, kemudian dari apa namanya, atap, pembentukan atap yang tetapi ini kalau kabel kan misalnya dia tidak ada apa namanya, selimutnya, ya dia expose structure begini. Kemudian kalau yang pertama itu non pretension. Jadi struktur kabel yang tidak diregang sebelum maupun sesudah. Ini biasanya kalau yang nomor 1 ini sifatnya hanya sebagai estetika ya. Jadi ini ada keterangannya untuk bangunan multifungsi, struktur kabel non pretension, jenis kabel diagonal. Jadi ini kalau kita lihat kan dia tidak menerus sampai ke pondasi ya. Jadi ini ada misalnya sebuah struktur ya, bangunan multifungsi, kemudian dia menggunakan atap pada segmen-segmen tertentu dengan kabel. Tapi ini bukan kabel struktural, tapi dia per segmen dan istilahnya sebelum dan sesudah tidak diregang ya. Jadi dia bukan struktur utuh dalam bangunan, tetapi dia hanya sebuah konstruksi di dalam bagian bangunan. Nah ini bedanya. Jadi kalau kalian mau merancang, tentunya misalnya ini diterapkan dalam struktur 5, kalian harus tahu pada saat kalian merancang itu merupakan struktur estetis atau jadi non pretension sama yang pretension. Ya, tentunya kalau untuk stupa 5 penekanannya adalah yang pretension, jadi yang struktur. Karena penekanannya adalah bentang lebarnya, gitu ya. Oke, keuntungan dan kelemahan struktur kabel. Jadi yang pertama adalah elemen kabel merupakan elemen konstruksi paling ekonomis untuk menutup permukaan. Sorry ini kelebihan apa namanya? Kelebihan yang ya. Yang kedua adalah ringan. Kemudian dia meminimalisasi beban sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memiliki daya tahan yang besar terhadap gaya tarik. Ya, jadi memang ciri utama dari struktur kabel itu adalah gaya tarik. Kemudian yang keempat, memiliki faktor keamanan terhadap api lebih baik dibanding struktur tradisional yang sering runtuh oleh pembengkokan elemen tekan di bawah temperatur tinggi. Kemudian yang kelima, dari segi teknik, pada saat terjadi penurunan penopang, kabel segera menyesuaikan diri pada kondisi keseimbangan yang baru tanpa adanya perubahan yang berarti. Kemudian yang keenam adalah cocok untuk bangunan yang bersifat permanen. Kemudian kelemahannya adalah
pembebanan yang berbahaya pada struktur kabel adalah getaran. Ya. Struktur ini dapat bertahan dengan sempurna terhadap gaya tarik dan tidak mempunyai kemantapan yang disebabkan oleh pembengkokan. Tetapi struktur dapat bergetar dan dapat mengakibatkan robohnya bangunannya. Jadi semua struktur, sampai struktur lanjut pun ya, ini kan termasuk struktur lanjut, kemudian struktur kompleks, dia walaupun punya kelebihan ya, dia dengan perhitungan yang sangat rinci, kemudian harus dengan orang yang punya pengetahuan teknologi, kemudian sistem mekanika tekniknya yang harus paham gitu ya. Tetapi ternyata struktur lanjut itu semua mesti ada kelemahan. Apakah itu kelemahan dari segi material, apakah kelemahan dari segi gaya ya. Jadi ini kabel ini dia ternyata dengan getaran itu kurang baik gitu ya. Walaupun dari segi gaya tarik sangat kuat gitu. Makanya pada saat memilih struktur bentang lebar nanti, kalian harus memahami kelemahan dan kelebihan. Mana sih yang cocok nanti istilahnya untuk sebuah terminal bus. Terminal bus itu mestinya kan, jadi dia mesti ada getaran. Nah, tapi getarannya apakah sehebat getaran untuk sebuah misalnya gempa. Tapi gempa pun misalnya itu di mana kita membuat struktur itu misalnya. Seperti misalnya kalau kita berada di Arab Saudi, ya di sana cocok karena di sana angin kan. Nah, ini untuk angin kalau gaya tarik itu baik gitu ya. Tapi mungkin coba kalau di Indonesia misalnya dengan getaran misalnya di daerah gempa yang sangat tinggi mungkin tidak cocok. Mungkin kalau di daerah sangat tinggi cocoknya misalnya Kubah. Nah, jadi nanti silakan dipilih. Tetapi kalau untuk bangunan yang mau expose structure misalnya, kalian nanti lihat misalnya kayak kemarin dipilih space frame. Nah, space frame itu bagus ya. Jadi dia untuk membuat sebuah ruang-ruang misalnya kayak terminal bis itu kan bagus ya. Kemudian kayak contohnya kemarin paling banyak contoh di luar negeri itu ya banyaknya memakai space frame gitu ya. Karena untuk expose structure bagus dari struktur itu juga memiliki bentang yang sangat lebar ya untuk membuat sebuah terminal, kemudian hanggar pesawat dan sebagainya. Oke, jadi ini beberapa pengetahuan tentang struktur bentang lebar memang tidak banyak. Jadi kita belajar struktur bentang lebar itu secara prinsip ya. Misalnya kayak ditanya untuk ngitungnya gimana Bu? Ya, saya juga tidak punya ranah itu gitu ya. Kadang misalnya kalian konsultasi dengan dosen teknik sipil, dulu saya pernah pada saat mau mengajar struktur bentang lebar. Saya berusaha bertanya ke teknik sipil, mungkin bisa bekerja sama gitu ya. Ternyata mereka pun tidak bisa gitu ya. Jadi dia hanya mengetahui prinsip saja. Pada saat saya bertanya untuk dosen yang dia di bidang jembatan, dia hanya paham tentang struktur portal dan lengkung gitu ya. Ternyata untuk struktur yang lanjut seperti space frame, kemudian struktur kabel. Nah, struktur kabel pun dia hanya tahu yang untuk struktur yang bentang lebar sederhana, hanya untuk lengkung gitu ya, untuk biasanya yang dipakai untuk jembatan. Sehingga untuk perhitungan-perhitungan yang rumit kalian tidak perlu mempertimbangkan gitu. Tetapi prinsip-prinsipnya saja yang harus kalian kuasai. Kemudian untuk cara pemasangan dan sebagainya ya, mungkin sebenarnya ini banyak video-video ya, cuma nanti silahkan kalian searching video tentang kabel.
kayak kemarin searching tentang pemasangan struktur space frame. Misalnya kalian mau mencari video tentang pemasangan struktur kubah, silahkan searching saja banyak ya. Nah, yang penting prinsip-prinsip untuk struktur portal, kemudian struktur space frame, kemudian termasuk space truss, kemudian untuk cangkang, kemudian untuk lipat, kemudian dom dan membran. Yang terakhir adalah kabel, kalian paham akan prinsipnya. Sehingga pada saat nanti memilih, itu paham secara teori ya. Oke. Nah, ini adalah sistem stabilisasi ya untuk mengantisipasi deformasi pada kabel ya. Ini mungkin nanti tidak perlu kalian pikirkan ya, karena ini biasanya metode-metode di lapangan itu ada hubungannya dengan perhitungan ya, sehingga ini untuk pengetahuan saja. Jadi ada peningkatan beban mati, ada pengapuk busur, penggunaan batang-batang pembentang dan sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk bangunan dengan menggunakan struktur kabel ya. Jadi kalau dilihat ini ada jembatan gantung ya yang sangat panjang ya. Jadi dia kalau dilihat adalah memakai gaya tarik linier. Jadi ini dari tiang satu ke tiang berikutnya ini ditarik linier ya. Jadi terus, jadi menerus ya sampai ujung. Jadi ditarik terus. Nah, pada saat tarikan untuk membentuk bentuk ini dia diberi beban juga ke bawah ya, ke bawah ini sehingga bentuk lengkungnya ini jadi stabil. Nah, ini juga ya. Ini juga sama. Jadi ini ada dua tiang, ini tarikannya adalah linear. Ditarik, jadi dia di bawah ini menuju ke pondasi ya, kemudian ditarik ke tiang, kemudian ini ditarik lagi, kemudian ditarik. Jadi tarikan dari tiang ya ke tengah ini untuk tarikan keseimbangan. Yang tengah-tengah diberi beban ini untuk membentuk lengkungan. Nah, ini juga ya, ini sebuah stadion ya. Jadi kalau dilihat ini kabelnya, kalau dilihat ini kabelnya ini adalah untuk ini ada membran di sini untuk atapnya ya. Jadi dia fungsinya sebagai estetis tetapi juga untuk mengangkat atap tribun ini ya. Jadi dia menerus kemudian ke atap tribun, kemudian ditarik ke atap tribun yang jadi ini mungkin sebelah kanan dan kiri gitu ya. Jadi dia ditarik oleh kabel. Jadi kalau dilihat ini adalah strukturnya variasi, ada dua struktur ya. Jadi mungkin yang sebelah sini dia mungkin rangkanya tidak terlihat ini ya. Mungkin rangkanya space frame misalnya seperti itu ya. Kemudian ada bagian untuk atap yang satu ya. Jadi misalnya dia ditarik oleh kabel, itu bisa. Jadi kalian misalnya nanti di terminal tidak hanya memilih satu struktur boleh ya. Misalnya di ruang tunggu mau pakai struktur space frame. Kemudian misalnya untuk expose structure di bagian depan lobby kalian mau pakai lipat, itu boleh saja, terserah ya. Nah, ini contoh sistem kabel, tetapi dia hanya sebagai estetis. Tapi dia juga memakai
linier. Jadi ini ada, sebenarnya ini misalnya atap ini, ya, atap ini tidak ditarik kabel itu sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, karena ini sebagai apa namanya, sudah ada rangka besi, tetapi dia diberi untuk estetis, ya, sehingga dia ditarik tetap secara linier, kemudian dia untuk membentuk lengkung dia ditarik lagi oleh kabel-kabel. Nah, ini untuk estetis, ini bangunannya sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya. Ini bangunan restoran ya. Kan mestinya tidak, bentangannya tidak lebar banget gitu. Sehingga ini hanya sebagai estetis. Oke. Ini juga, ini ada kabel tetapi tidak begitu terlihat ya. Ini di sisi luar gitu. Dia ada tarikan kabel gitu. Tapi tidak terlihat. Karena kalau yang di daerah sini, ini mestinya dia karena ada kolom-kolom ya. Jadi yang di sebelah kanan, yang di atas apa namanya, di atas skylight ini, dia yang di sini adalah bentang pendek. Kemudian ini juga struktur kabel, ini exposed structure ya, sampai untuk apa, menarik kabel itu dia expose banget gitu ya. Jadi ini ada mesin penariknya itu, ini adalah untuk apa namanya, saling menghubungkan antar kabel itu dia pasang secara expose gitu. Oke, jadi ini beberapa apa namanya, sedikit ilmu tentang struktur kabel ya. Jadi ingat prinsipnya, bedanya apa dengan struktur membran, bedanya apa prinsipnya utama dengan cangkang gitu ya, bedanya dengan space frame gitu. Insya Allah kalau itu kalian paham, itu kalian nanti akan memilih struktur dengan baik. Oke, nanti sebelum diskusi akan saya tambahi satu ya, tambahi satu. Jadi ini nanti mungkin untuk membantu kalian dalam memilih struktur pada saat merancang terminal. Ini saya stop dulu ya, nanti kita diskusi. Sebentar, kok tidak bisa ya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini saya sedikit, kita kan nanti stupa 5 dengan struktur itu sharing tugas, ya. Jadi kita kolaborasi untuk tugas, nanti tugas di struktur itu adalah merupakan bagian dari tugas stupa. Nah ini untuk sharing saja, untuk diingat-ingat bahwa bagian mana sih nanti yang ditekankan pada
tugas struktur bentang lebar. Ya. Jadi ini saya nyinggung sedikit tentang tahap-tahap stupa, ya, yang di situ nanti bagian struktur itu bagian mana gitu. Jadi ini tahap-tahapnya. Kalau dilihat dari TOR gitu ya, itu kan judul proyek atau objek kalian adalah terminal bis terintegrasi. Ya, temanya adalah monumental, kontekstual, dan humanis. Ya, jadi yang pertama adalah terminal bis integrasi ini adalah judul proyek yang ini harus kalian pegang dan harus kalian kuasai. Yang kedua adalah monumental, kontekstual, humanis. Kemarin sudah dijelaskan Bu Dani, kemudian sama Pak Alfa ya. Jadi kalian tahu bagaimana sih monumental ya. Bangunan monumental itu kan bangunan yang dia secara radius tertentu ya, dia terlihat monumental itu dia menjadi seperti landmark gitu ya, menguasai daerah tertentu seperti misalnya Gelora Manahan ya. Kalau kalian lihat, nah itu kan dia monumental gitu. Kemudian kontekstual, kemarin sudah dijelaskan Pak Alfa ya, ya harus lihat konteksnya ada di mana begitu, sehingga harus menyesuaikan konteks lingkungannya. Kemudian humanis ya, apalagi ini bangunan yang dimanfaatkan oleh manusia ya, dengan berbagai banyak moda transportasi sehingga kenyamanan, kemudian jadi permasalahan maintenance, kemudian aksesibilitas itu harus dipenuhi. Sehingga pada saat kalian merancang, hal-hal tiga itu berarti harus masuk di dalam komponen penting yang dipertimbangkan saat mendesain gitu ya. Kemudian untuk pengertian judul proyek dan tema itu studi literatur mungkin kemarin banyak yang pada saat bingung literatur review itu apa Bu? Gitu kan banyak yang tanya gitu ya. Sebenarnya literatur review itu adalah mereview literatur atau referensi yang bisa kita jadikan acuan yang paling update gitu ya. Jadi misalnya studi literatur tentang kriteria perancangan terminal bis terintegrasi. Mestinya dulu dan sekarang aturannya juga lain, kasusnya juga sudah lain gitu ya. Kemudian juga tentang standar. Nah, standar A, B, C itu juga kita harus kuasai. Sehingga apa yang ada nanti mungkin itu tujuannya seperti yang kemarin saya jelaskan itu fungsinya apa kalian kuasai agar nanti pada saat survei di lapangan, kemudian melakukan evaluasi purnahuni itu jadi paham gitu. Kemudian tadi sudah saya singgung teori monumental, kontekstual, dan humanis harus dikuasai. Yang keempat, latar belakang proyek. Ya. Jadi terminal bus ini didesain kan tujuannya untuk menyediakan fasilitas ya yang merupakan upaya meningkatkan optimasi layanan transportasi, meminimalisir permasalahan kemacetan lalu lintas serta mengarahkan kegiatan kota melalui pendekatan TOD ya. Terminal yang memiliki interkoneksi antar moda menjadi unggulan terminal bis tersebut. Nah, kemarin itu kebetulan kelas saya ya, itu terminal di Madiun itu jauh dari moda transportasi yang lain. Nah, kalau jauh ya, jadi kita melihat interkoneksi antar moda saja tidak apa-apa ya. Sehingga di situ kita maksimalkan, tetapi terminal itu dilengkapi dengan apa? Dengan mall, penginapan, misalnya resto, kafe, perpustakaan yang menjadi terminal bus itu semakin menarik. Ya. Jadi
Akhirnya terminal itu bisa berfungsi secara optimal gitu. Nah, kalau misalnya di situ ada isu misalnya memang mau direnovasi dan sebagainya, silahkan digali. Ya, itu malah istilahnya menjadikan sumber bahwa di situ memang cocok atau apa ya namanya, memiliki potensi untuk dilakukan redesign begitu. Sehingga pada saat di lapangan permasalahannya akan berbeda-beda. Ada yang memang itu dekat dengan bandara, ada yang dekat misalnya kereta cepat. Kemudian mungkin di situ ternyata terminal itu dekat dengan pasar misalnya, dan pasar itu menjadi sumber kemacetan misalnya, ya silahkan itu dibuat terintegrasi misalnya dengan angkot, bagaimana membuat agar terminal itu tidak macet misalnya, sehingga sirkulasi ya yang ada di sekitar itu malah juga semakin menjadi baik, menyelesaikan masalah moda transportasi di sekitarnya itu juga nggak apa-apa. Kemudian yang kelima ya, yang dijelaskan regulasi oleh Pak Kom ya, tolong dicek luas lahan, KDP, KLB dan sebagainya. Kemudian analisis site ya, lingkungan itu tergantung dengan kebutuhan terminal bis terintegrasi. Apakah pencapaian penting? Jelas penting. Apakah kebisingan itu penting? Dilihat penting tidak. Padahal di dalam terminal kan banyak sumber bising, tetapi apakah butuh sesuatu yang harus diberi barrier kebisingan? Nah itu silahkan dipertimbangkan. Kemudian polusi mestinya juga ada ya dan sebagainya. Kemudian untuk analisa ruang, arsitektural dan sebagainya ada program ruang, studi bentuk massa, ada estetika, interior, dan nah ini. Yang terakhir adalah struktur utilitas bangunan. Sebenarnya struktur utilitas bangunan ini merupakan hal yang sudah dilalui dari poin 1 sampai poin 7 gitu ya. Sehingga struktur utilitas bangunan termasuk hal mikro. Ya. Cuma di dalam stupa 5 ternyata struktur utilitas bangunan ini merupakan penekanan ya. Sehingga pada saat ini sudah dilampaui, nanti struktur utilitas bangunan ini harus kalian buat analisis gitu. Oke, jadi kan perancangan ini ya, ada problem seeking, ada problem solving, ada hasil rancangan. Ya, biasanya problem seeking itu data. Nah, kita mencari permasalahan, kemudian menemukan judul, tema, ya, latar belakang, lokasi, site. Nah, setelah ini ada, kita melakukan analisa. Ya, analisa itu membuat apa namanya, memecah-mecah ya. Analisa itu artinya memecah-mecah. Ya, sintesa itu artinya menyatukan. Memecah-mecah itu maksudnya bagaimana? Kita analisis ya. Misalnya analisa untuk sebuah site sama makro. Kita kan akan melihat memecah-mecah dari makro itu kita lihat dari lingkungannya, lingkungan nih ada pencapaian kebisingan. Kita pecah-pecah tetapi di situ kemudian kita berikan respon desainnya seperti apa? Konsep maksudnya. Respon untuk konsepnya nanti problem solving-nya seperti apa? Ya, itu adalah dianalisa. Kemudian di mikro juga sama. Nah, di mikro ini nanti juga ada analisis tentang struktur di sini. Nah, kemudian kalian di hasil rancangan nanti ini akan Anda buat, ini adalah desain yang akan kalian buat menjadi sebuah terminal bus terintegrasi. Jadi sebenarnya di struktur pun nanti setelah sudah ada analisis struktur, kita mendesain secara strukturnya bagaimana sih struktur untuk sebuah terminal bus terintegrasi. Nah, ini tahap-tahap aplikasi bentang lebarnya. Yang pertama adalah tahap transformasi desain. Ya, kalian harus melakukan transformasi desain dulu. Ya, tidak bisa kita mau
mengaplikasikan sebuah struktur bentang lebar tanpa melalui tahap transformasi desain. Ya. Kemudian yang kedua, dalam transformasi desain itu mesti kita melakukan studi bentuk. Ada filosofi bentuk, ada transformasi bentuk, ada volumetrik. Ini hasilnya. Nah, kemudian kalau ini kita sudah ada, kemudian kita memilih jenis struktur, ya, atau dengan preseden struktur. Sehingga pada saat volumetrik ini sudah, jadi oh kira-kira nanti setelah kita melakukan analisis konsep bentuk seperti inilah, baru kita pilih jenis strukturnya. Tidak memilih jenis struktur dulu, tapi harus volumetriknya harus kelihatan dulu, ya. Karena pada saat bentuknya beda, jangan-jangan struktur yang kita aplikasikan akan berbeda misalnya. Maksudnya kurang efisien atau misalnya dari segi bentuk juga nanti tidak nyambung atau wagu ya. Maksudnya kan arsitek itu pakai rasa juga ya. Kalau ini tidak sesuai, tidak proporsional itu akan kelihatan. Kemudian kalau kita sudah memilih jenis struktur, makanya kita harus tahu teori strukturnya. Misalnya, oh saya ingin setelah ketemu, saya ingin menerapkan space frame. Ya kita harus paham betul tentang pengertiannya, prinsip gayanya, materialnya, dan aplikasinya. Nah, terus kemudian ini ada contoh tugas, saya tampilkan ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke. Jadi ini adalah contoh tugas struktur mahasiswa angkatan berapa ya? Saya cek. Angkatan 2018. Kalian angkatan berapa ya? 2000? 2020, Bu. 2020. Oke, berarti sudah 2 tahun di atas kalian gitu. Nah, dulu tahun 2000 ini tahun 2018 berarti kalian pada saat masuk ya tugasnya ini. Jadi pada saat itu Stupa 5 itu merancang Islamic Center ya. Jadi Islamic Center-nya itu ada yang jadi di Solo ya, ada yang di Solo Raya ya, ada yang di Boyolali, ada yang di Wonogiri, ada yang di Klaten ya. Jadi ini kebetulan di lokasinya di perbatasan Sukoharjo dan Surakarta. Nah, ini kalau dilihat, ini dia mestinya bentuk seperti ini mesti ada tahapnya. Kita lihat ya. Nah, dia dari ide bentuk, ya, dari bunga melati. Ya. Jadi pada saat nanti kalian sebelum membuat terminal, nanti prosesnya juga seperti itu. Jadi kalian sebenarnya kan sudah melakukan transformasi desain banyak ya. Jadi mikro, makro. Nah itu kalau di mana? Di sini tidak perlu ditampilkan karena itu miliknya Stupa. Jadi di sini nanti saya hanya mewajibkan kalian mengambil itu. Jadi ide bentuknya, ya. Jadi ide bentuknya mempresentasikan bunga melati, ya. Jadi di sini membuat ide dia, ya. Nih. Ini kalau misalnya filosofi bunga melati itu dijelaskan lebih bagus lagi. Jadi misalnya 5 itu misalnya kalian apa namanya ke arsitektur Islamnya misalnya karena Islamic Center ya, misalnya rukun Islam misalnya ya kan ada 5. Boleh saja kalian tampilkan di sini gitu dasar teorinya. Untuk filosofi bentuknya juga baik. Nah, kemudian kalau
kalian tadi kan monumental, kontekstual, humanis ya. Kalau dulu untuk konsep Islamic Center itu ada locality, ada futuristic, kemudian ada humanis, ada spiritualitas. Jadi di sini tema ini harus dimunculkan. Nah, dari bentuk ini ya, kemudian dia memilih space frame itu sebagai bentuk struktur gitu. Ya, karena dengan bentuk ini dia bentuk-bentuknya kan hampir seperti cangkang gitu ya. Ini kalau dilihat ya. Jadi atapnya ini cangkang, kemudian dia space frame. Nah, ini kalian masukkan space frame itu apa. Nah, kemudian setelah itu mestinya kalian bisa menampilkan semua kalau sudah ketemu denah tapak potongan. Jadi nanti berproses ya. Ini tugas ini kan untuk setelah mid semester. Sehingga kalian sudah mulai membuat set plan di stupanya. Nah, jadi kalian nanti prosesnya juga pelan-pelan ya. Setelah ketemu denahnya, ketemu tampaknya, kemudian sistem strukturnya secara secara isometri kalian detailkan bagaimana prinsip ini ya. Nah, di sini itu kan ada beberapa lantai ya. Ini ada 2 lantai ya. Nah, dia sistem itu kalau yang merah ini adalah miliknya space frame. Tapi untuk yang bentang pendek ini miliknya di dalam Islamic Center. Ini seperti kasus-kasus yang lain. Jadi bentang pendek dan bentang lebar itu punya struktur bisa berdampingan tetapi beda secara gaya ya. Ini kalau dilihat. Jadi sepertinya ini kalau banyak kolom. Oh, ini miliknya ini. Jadi kalau dilihat potongan itu kan ada lantai yang berbeda. Ini adalah untuk menumpang lantai untuk yang bentang pendek. Tetapi yang bentang lebar itu hanya ditopang oleh beberapa kolom saja. Nah, ini hanya menopang. Kemudian ini gaya-gaya batang untuk space frame-nya. Nah, sebenarnya ini simple ya. Kalau ini kan simple, akan tetapi kalian harus melalui stupa dulu. Ya. Tetapi minimal pada saat kalian mengerjakan itu punya bayangan ya. Oh, punya bayangan apa? Kalau kalian sudah punya volumetric design dulu, sudah ada ide bentuk, kalian coba aplikasikan di dalam strukturnya diaplikasikan di dalam volumetric design. Nah, jadi seperti ini. Ini sebenarnya untuk mempermudah kalian ya. Jadi setelah ketemu bentuk baru tentukan strukturnya. Itu ya. Nah, ini contoh tugas nanti saya akan kirim semua yang kemarin, mohon maaf. Saya agak buru-buru pergi ya kemarin jadi belum saya kirim. Oke, nanti akan saya kirim semua. Oke, sampai sini saya stop dulu. Saya buka diskusi, silahkan kalian boleh bertanya atau boleh berkomentar atau boleh tanya tugasnya, tapi tugasnya memang belum saya keluarkan sehingga memang tadi baru contoh saja. Silahkan siapa yang mau bertanya. Ya, Ubay ya, ini Ubay ya, silakan Ubay. Ya, jadi gini, untuk praktek, oke, suaranya Ubay putus-putus diulangi Mas. Jadi kan begini,
Sesungguhnya, ya, sehingga gini, praktek itu kan rencananya kan inginnya pada saat teori langsung praktek, ya kan? Cuma saya kan ada kendala kemarin saya harus ke Pekalongan sehingga saya switch teori dulu kan yang jarak jauh, nanti prakteknya kalau saya sudah di Solo. Jadi kalian tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi nanti kita praktek sama-sama di kelas. Misalnya kalian mau nyoba-nyoba dulu di rumah enggak apa-apa, tapi nanti kita praktek di kelas. Nah, kalau misalnya nanti minggu depan, misalnya saya tidak harus keluar kota lagi, kita kan Rabu depan kita masuk. Nah, di situ kita praktek untuk membuat bidang sama space frame ya. Nah, pada saat membuat bidang sama space frame itu kalian boleh buat dulu di rumah atau bikin di kampus. Nah, yang ditanyakan Ubay itu maksudnya pelaksanaan seperti itu atau sistemnya? Gimana Ubay? Iya, iyalah. Ya, iya. Jadi ini saya melanjutkan dulu biar jangan sampai pada saat kuliah kosong eman-eman gitu. Karena sebenarnya ini juga akan saya sampaikan setelah membuat maket. Sebenarnya ini kan awalan ya. Karena sebenarnya saya ingin mengikuti stupa. Stupa kan ini baru paper ya, belum sampai set plan ya. Cuma enggak masalah kan itu saya sampaikan sehingga jauh-jauh hari kalau misalnya kalian membuat transformasi desain, kalian sudah tahu tahapan-tahapannya begitu. Kalau untuk model itu sebenarnya kan nanti untuk UTS pun kan tertulis ya. Jadi untuk model ini sebenarnya kan cuma biar kalian itu merasakan atau mengetahui prinsip-prinsip pakai model studi pada saat membuat model space frame sama lipat gitu. Nah ini udah ada yang nyoba model atau belum? Kalau belum, nanti kita sama-sama di kelas nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalian nggak usah risau. Nanti kalau misalnya di kelas nggak selesai nggak apa-apa. Jadi nanti yang penting di kelas itu adalah praktek. Selesai tidak selesai nggak apa-apa. Saya belum menilai. Setelah itu kalau sudah merasakan caranya, silahkan perbaiki di rumah dengan baik. Nah, setelah itu difoto dan misalnya ini kalau enggak dibawa minggu depannya untuk saya nilai dan nanti yang bagus difoto dan diupload di Open Learning. Plus nanti kita membuat pameran bareng-bareng misalnya nanti kalau sudah membuat tugas yang besar saja. Kalau yang kecil-kecil nanti kita bikin kayak MMT itu kan kita bisa pasang tugas-tugas untuk model lipat sama space frame begitu. Ada pertanyaan yang lain? Jadi pokoknya membuat maket itu tidak perlu dipusingkan ya. Kayak kita membuat trimatra dwimatra aja. Toh itu ukurannya juga 15 kali 15. Ya. Kalau kalian nanti kurang puas, Bu, ukurannya yang gede, 50-50. Boleh gitu ya. Enggak masalah. Yang penting prinsipnya tahu dulu. Atau Bu, kalau misalnya ukurannya bebas gimana Bu? Biar kita bisa bereksplorasi. Nanti kita lihat di kelas. Yang penting di kelas kecil saja dulu, karena waktunya kan pendek ya. Sehingga kita paling tidak membuat satu model kecil saja paham, membuat space frame, membuat struktur lipat itu sudah keren banget. Ya. Jadi di rumah banyak searching. Saya pengen model lipat seperti apa. Ya, itu kan ada 9 itu. Yang mau lipat biasa, apa yang mau lipat sudut, ada zigzag, ada 3 segmen dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh ya.
Ya, Ubay. Oh iya, jangan lupa ya, tolong dibuatkan presensi masing-masing kelas, kemudian nanti dikirim lewat Excel. Ini sebenarnya pesertanya berapa ya? Kok cuma 128 itu? Harusnya 3 kelas ya? Apanya? Iya, nanti materi-materinya akan saya upload karena saya sebenarnya sudah ada open learning, tetapi itu belum saya update ya. Nanti ini saya update yang baru. Nanti untuk pengumpulannya bisa di situ, tapi ini kan belum. Jadi nanti buat model dulu saja. Nanti saya buka ya. Ya, yang lain? Yang lain nggak ada? Kalau tidak ada, nanti saya cukupkan. Semoga nanti suami saya sudah sehat, enggak perlu saya kawal lagi ya ke sini. Jadi saya juga biar bisa praktek. Karena kan saya sebenarnya juga tidak cuma struktur ya. Jadi stupa, ada trimatra itu juga butuh praktek. Kalau saya keluar gini ya juga memang ada sedikit halangan. Cuma kalau di trimatra ada asisten, tapi kalau struktur itu saya belum punya asisten untuk membantu kalau praktek di lapangan. Jadi kita nanti minggu depan insya Allah ketemu. Yang namanya halangan itu hari esok kita kan nggak akan tahu ya. Yang penting kita positive thinking, tetap semangat. Perkuliahan harus terus jalan. Karena kan kalian ini ada hubungannya dengan stupa, ya, sehingga saya sarankan stupa segera dikerjakan ya. Kalau untuk set plan itu di minggu keberapa ya? Saya agak lupa. Paper sudah pada selesai belum? Iya, paper sudah pada selesai belum? Nah, iya, berarti paper ya. Nah, iya, berarti segera diselesaikan aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya tunggu presensinya ya. Ini presensi sudah keluar belum? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya. Oke, materi-materinya setelah ini saya kirim ya, biar saya tidak lupa seperti kemarin. Saya kirim ke ini saja, langsung ke grup apa ke Ubay dulu aja? Ke Ubay? Oke, ya sudah. Oke, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya N ya.